Ini saya sudah menggunakan Duromoto X5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat ke Guci, saya akan mau dulu ke Bromo, sekalian ngetes pakai yang 30 Ah Lepo 4 CATL prismatik. Oke, nanti akan saya ceritakan di jalannya apa saja spesifikasi dari motor ini. Itu ini yang akan berangkat ke Guci gitu. Saya pakai lampu Duromoto X5. Oke, nanti kita cerita di jalan aja. Thank you. Oke, kita mulai perjalanan ini dari Kabupaten Malang, yaitu tepatnya di Kecamatan Sekaling, atau bisa di ini Dauan, di dekat Semanding. Ini saya mau berangkat ke Bromo, tapi nggak ke Bromonya, ke Bromo Hillside, via Tumpang dan Coban Pelangi malam-malam sebelum touring ke Guci. Kayaknya ada pelebaran jalan ini di Kabupaten Malang. Sudah banyak perbaikan jalan. Oke, nanti kita rekam lagi kalau udah di deket Pakis lah ya, atau mau ke arah Tumpang. Oke. Oke, saat ini kita sudah ada di Kecamatan Blimbing. Mau arah ke Tumpang atau Pakis dulu, baru Tumpang nanti, baru ke Poncokusumo, baru ke arah Gubuk Lakah. Nah, Gubuk Lakah ini mulai dari, sebenarnya dari arah Poncokusumo udah continuous naik. Itu sekitar 20 kiloan lah sampai ke Jemblang. Estimasi jam 2 kita udah sampai di rest area. Ini sekitar jam 1-an lah ya. Agak nyantai berangkatnya. Oke, nanti kalau udah di Pakis atau di Tumpang kita akan rekam lagi. Oke, nanti habis ini kita belok kanan. Ada sebuah insiden kecelakaan di sini tadi. Pickup pengangkut tahu terbalik. Jadi mobilnya udah langsung jempalik gitu. Oke, saat ini kita udah di Pakis, mau arah ke Tumpang. Ya, walaupun masih belum terlalu jauh ke Pakisnya ya. Ini masih dekat, mau arah Bandara Abdurrahman Saleh di Kota Malang. Tapi sebenarnya udah perbatasan di Kabupaten Malang.
perjalanan nyantai. Mungkin kalau dilihat secara inian, saya baru makai di sekitar 28 ampere karena ada 2 baterai yang di saya paralel secara langsung. Oke, nanti akan saya paralel dulu deh yang satunya, biar nggak terlalu gapnya nggak terlalu banyak. Bentar ya. Nanti mungkin saya ceritanya di kisaran ini aja ya, tumpang. Spesifikasi dari Magenta yang saat ini saya pakai, apa saja yang sudah saya update atau saya upgrade yang terbaru, itu apa saja, dari dia mulai belum di upgrade sampai dia saat ini yang nanti dia akan mengantarkan saya ke Gucci. Itu apa saja yang saya persiapkan. Oke, nanti kalau udah jalannya agak-agak sedikit mungkin nanti akan saya ceritakan, karena perjalanan ini lumayan panjang, karena saya harus menempuh dulu di rest area dulu di kisaran Tumpang. Oke, karena ini waktunya gelap dan ini saya masih pakai lampu yang biasa ya, lampu ala-ala inilah, zoomer yang kecil, tapi yang sekitar 3 inch, yang kecil tapi kali 2, paling sekitar 10 watt lah ya. Makanya lampunya nggak begitu terang, tapi lampu jauhnya lumayan terang, tapi kuning warnanya. Sama yang Duromoto X5, saya menggunakan masing-masing di 60 watt. 60 watt atau 30 watt kalau nggak salah, 30 wattan sih. Kalau saya ini sih sekitar 30 watt kali 2 berarti 60 watt. Saya udah menggunakan reducer sendiri untuk 12 volt untuk Duromoto, sedangkan lampu depan itu sudah menggunakan 72 volt. Jadi cuman seadanya, tapi untuk harian itu sangat berguna, karena jarang jura ke arah kota ataupun kemana itu jarang dipakai. Saya cuma hanya ngantar anak sekolah dan beberapa tugas lainnya yang masih jangkauan nggak arah kota ataupun jalan raya yang besar gitu. Itu mungkin sedikit saya terangkan untuk lampu yang saya gunakan saat ini, pakai Duromoto X5 tanpa menggunakan ultimate driver. Ultimate drivernya masih nyantol di Wuxiseng yang Polytron KW itu. Ya maklum, dapatnya ya kalau saya bilang sangat murah pada saat itu, dengan baterai yang dibilang jumbo ya, tuh bisa menempuh 200 kilo yang saat ini saya pasang di Polytron Fox R kuning. Itu nanti tugas negaranya adalah dia Jakarta Malang. Begitu. Oke, nanti saya ceritakan lagi kalau udah mendekati di Poncokusumo. Ini sudah mendekati Pasar Pakis. Di sini kita ke Tumpang rest area sampai nanti ke Gubuk Laka.
Nanti gubuk laka saya ngopi sebentar sambil nunggu jeep-jeep yang pada jalan. Mungkin saya duluan kali ya yang jalan. Saya cuman jalan nyantai di speed 1 aja, yang saya limit di sekisaran kurang lebih 55 lah ya, 55 km per jam. Lu ternyata. Saat ini saya masih apa itu tadi berarti udah mulai menanjak ini. Oke, nanti saya rekam lagi ya. Oke, kita saat ini sudah berada di Tumpang, Kecamatan Tumpang. Tapi tulisannya kota. Dia mau administratif Tumpang kali lah ya. Ini sudah mendekati di dekat Pasar Tumpang. Kita jalan nyantai aja di kisaran 50 km per jam lah ya. Karena speed 1 saya limit cuma di sekitaran 25 ampere, nggak sampai berapa ampere. Jadi fullnya itu di sekitar 55 ampere. Saya lebih senang kalau paralel kayak gini itu ngisi terus anuannya, apa namanya, kecepatannya itu ngisi, jadi menstabilkan di ininya. Oke, nanti saya ceritakan lagi, saya lupa nanti apa namanya spesifikasinya. Nanti kalau saya udah agak ini di dekat Tumpang tuh lumayan agak sepi, jadi bisa bercerita lah ya spesifikasi dari motor ini itu. Oke, sudah dekat ini apa namanya Pasar Tumpang, atau mungkin ekonominya ada di sini, di pasar ini, kacamatan dan apapun yang itu kegiatannya ada di sini semua gitu. Mungkin saya dulu di rest area lah ya. Oke, kita berangkat lagi menuju Bromo Hillside. Kita nggak ke Bromonya ya, cuman sampai di Bromo Hillside aja. Saya berangkat nyantai. Ini saya aktifkan sekarang lampu dari siapa? Duromoto X5. Oke, kita awali dari lampu dulu. Duromoto X5 di 12 volt. Untuk ininya lampu
utamanya dia yang nggak saya pakai saat ini itu menggunakan lampu yang universal 72 volt. Saya nggak tahu waktu itu beli, tahu-tahu kok 72 volt support, ya sudah kita pakai yang 72 voltnya. Jadi tidak menggunakan reducer lagi. Terus BLDC saya kasih QS 2000 watt atau 2 kW. Ini memang untuk torsi dan speed, tapi speednya nggak terlalu ya. Yang penting dia bisa mengakomodir apa yang saya inginkan. Continuousnya itu di 2 kW. Saya kasih bukaan di controller pakai IM50 S yang transparan. Saya buka di sekitar 50 ampere saja, nggak terlalu besar. Terus untuk supportingnya dia menggunakan pendingin udara, menggunakan kipas radiator universal, bisa dipakai di YZ. Itu sama pengontrolnya dia menggunakan termostat. Itu saya buka di 35 untuk dia mati, untuk dia hidup di 40 derajat gitu. Terus yang lain-lainnya, ini yang belakang BLDC 12 inch ya, 2000 watt QS, torsi mode. Terus ban depan masih tetap, bukan ban sih, pelek masih tetap. Terus bannya menggunakan Primax SK72 10 inch di 100/90, makanya agak gambot dibukanya. Terus stang saya ini menggunakan CB 150RR 150R lah ya. Terus aksesorisnya dia udah menggunakan display yang universal untuk MID. Terus ininya baterai 54 yang saya tanam, yang dibuat harian itu 27 ampere 72 volt, menggunakan Jikong, bukaan 60 ampere tapi saya set cuman di 50 ampere saja. Terus baterai supportnya itu menggunakan polimer lipo, itu menggunakan ANT 100 ampere. Terus ini saya lagi ngetes juga di 30 ampere. Jadi saat ini saya bawa itu sekitar 100 ampere saat ini. Sampai dari rumah sampai ke sini itu baru dipakai sekitar 20 ampere untuk jarak 30 kiloan karena menanjak ya. Jadi nggak bisa dipastikan kalau baterai jalan datar mungkin sekitar 60 kilo masih oke lah. Tapi kalau udah jalan nanjak agak sulit untuk menempuh 60 kilo di 20 ampere, itu agak sulit. Terus apa lagi ya? Ini apa namanya nih, spion. Saya menggunakan spion NMAX yang universal, aftermarket, merek Nemo. Merek Nemo GMA tapi Nemo. Terus apa lagi ya? Yang lain-lain kayak semacam apa sih belakang ini, mudguard. Ini yang CNC yang sekitar 100 ribuan lah ya. Terus ya apa sebagai pemanis juga, dan juga karena saya potong dan bannya juga agak besar di 120 per 70 12 inch menggunakan Maxxis. Terus apa lagi ya? Yang ini saya copot untuk ininya, apa sih namanya tuh, crash barnya saya ini. Terus depan itu ada garnish
saya modifikasi dari punyanya Vespa. Terus apalagi ya, nggak ada sih. Yang lain semua masih aslinya semua. Jadi kayak sok depan, sok belakang itu masih aslinya. Jadi tidak saya ganti dan masih bener-bener orisinil bawaan, dan itu udah enak banget. Jadi untuk meredam guncangan-guncangan dari jalan-jalan yang mungkin kurang enak, jadi lumayan meredam dengan baik gitu. Dan saya lihat ini jalan menanjak di daerah kisaran Bromo sangat mulus dengan menggunakan 50 ampere, dan ini saya masih terpakai mungkin sekitaran 40 sampai 45 ampere lah ya, belum sampai seluruhnya. Saya buka karena saya pakai di speed 2 untuk naik, karena lumayan supportnya untuk kipasnya bekerja dengan baik ya, walaupun ada sedikit mungkin lag, atau mungkin kalau bisa dibilang itu agak sedikit dia ada loss gitu, tapi itu masih bisa diantisipasi oleh ininya, apa sih namanya, bisa dibilang kipasnya. Lumayan cukup menanjak dan masih merasakan enak torsinya sama si Magenta ini cukup baik, dan pendinginan juga cukup baik. Saat ini suhu di luar ya, kalau saya lihat dari EMID di kisaran 20 derajat ya, cukup dingin lah ya, karena saya juga masih pakai celana pendek dan pakai celana pendek, terus bis itu pakai ini lagi, apa sih namanya nih, sandal jepit. Lumayan cukup dingin di sini, 20 derajat, dan ini saat ini kita sudah di perbatasan Desa Gubuk Kelakah dari Tumpang, Poncokusumo, dan masih menanjak lagi. Ini saya sudah menggunakan Duromoto X5. Wah, aduh, saya adopsi dari si ini Wuxi, yang saya pikir karena anak cuman hanya buat sekolah, jadi jarang malam juga, makanya saya pakai buat nanti persiapan touring ke Gucci. Mungkin videonya agak panjang karena lumayan upgrade-nya dari siapa Magenta ini. Pernik-perniknya juga lumayan banyak. Nanti yang akan saya bawa ke Gucci ini yang akan bertugas. Saya tidak menggunakan CB karena masih belum layak atau apapun. Secara jarak masih kurang. Saya masih belum menemukan sampai efisiensi di sekitar 120 kilo, masih menempuh 110 kilo. Jarak yang saya inginkan cuman sebisanya dia sampai jarak di 100 kiloan, belum sampai 110. Jadi menurut saya masih kurang gitu loh. Nah, makanya saya memutuskan untuk pakai ini, walaupun hanya dengan 67 ampere, tapi dia sudah menempuh 120 dengan baik. Efisiensinya lumayan cukup baik. Kalau secara BLDC dia memang 2000. Kalau punyanya yang CB itu 4000. Jadi kenapa kok saya bilang kurang mumpuni ya? Ya itu tadi. Ya karena
apa namanya, dia belum bisa mengakomodir kebutuhan saya sampai di titik yang akan saya inginkan gitu. Alhamdulillah cukup mulus untuk naik ke Gubuk Klakah. Walaupun ada sedikit lagi kita akan nanjak lagi. Nanti masih ada nanjak lagi di daerah Jarak Ijo. Ini saya masih di kisaran 50 km per jam. Dikit lagi udah sampai di rest area Gubuk Klakah, dimana para turis atau mungkin turis lokal ya, untuk melihat keindahan Bromo dan start dari sini. Semua rata-rata travel akan menurunkannya di sini gitu. Saya nggak sampai turun ke Bromo, tapi saya cuman hanya sampai di Gubuk Klakah, cuman ngopi, terus habis itu nanti saya turun. Ya gabut.